Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika antus salam wa khayrina rabbana bisalam wa takhinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala jalilul ikram. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa membedakan antara hak dan yang batil berdasarkan ilmu syariat Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kita tetap berada di kebenaran, yakni bisa mampu membedakan yang hak dan yang batil, sehingga disitulah jalan fi sabili rabbika, jalan Tuhan kalian, jalan surga, yakni bisa membedakan hak dan yang batil. Yang hak yang halal kita kerjakan, yang batil yang haram kita tinggalkan, insyaallah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, kita diperjumpakan lagi karena kehendak Allah, karena izin Allah, biar perjumpaan melalui bayan ceramah hikmah lewat media sosial Facebook, YouTube ini, insyaallah kita bisa berkomunikasi dalam majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikrullah. Insyaallah kita akan dicucuri rahmat yang sangat deras sekali, diagung-agungkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang suci, tiada nafsu. Malaikat diperintah dan menjalankan perintah sesuai dengan perintah Allah dan tidak pernah membangkang. Tapi manusia karena ada nafsu, maka manusia pembangkang, pembantah dari firman Allah atau larangan-larangan Allah, karena manusia ditutupi dengan hawa nafsu. Kelezatan hawa nafsu itulah, kelezatan dunia itulah yang memalingkan manusia dari takwa, dari zikrullah, karena kelezatan hijaunya dunia ini, nikmatnya dunia ini, nikmatnya lawan jenis, nikmatnya makan, nikmatnya syahwat,
lawan jenis itu. Itulah yang menidakabubukkan manusia, yang membutakan manusia dari jalan yang hak, sehingga dia rela mencuri demi memuaskan, rela korupsi demi memuaskan syahwat dunianya yang memang sangat amat potensi maksiat, ingkar kepada Allah ada pada diri manusia, karena manusia ada potensi syahwat nafsu dunia. Itu nafsu dunia, sehingga Allah telah memberi rambu-rambu. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah, seimbang. Di dunia baik nikmat, di akhirat juga baik nikmat. Itulah umatan wasata, umatan tengah-tengah yang tidak mementingkan dunia dan tidak mementingkan akhirat, sama, seimbang. Itu. Kalau umat lain mungkin karena semangatnya beragama, para rahib, para pendeta, para pastor tidak istri bersuami untuk para biarawan, biarawati. Itu tidak kawin. Allah larang, nggak boleh terlalu condong ke akhirat sehingga mengharamkan kawin nikah, padahal kawin nikah adalah sunnah Nabi. Inilah bedanya agama Islam dengan agama lain, seimbang. Ustadz kiai pun istrinya banyak sampai 4, karena memang begitulah ajaran Nabi Muhammad. Haram, bukan umatku orang yang tidak kawin, tidak nikah. Itu kalau bukan umat Muhammad, bahaya. Siapa yang memberi syafaat nanti di akhirat, dia hisab. Tentu kita akan masuk neraka semua karena tidak ada syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Bukanlah umatku orang yang tidak nikah. Pendengar yang dirahmati Allah, umatan wasatu, umat pertengahan, umat tengah-tengah, umat 50% dunia, 50% akhirat. 50% dunia, 50% akhirat. Dalam satu hari 24 jam. Katakan tidur kita 6 jam, sisa 18 dibagi 2 untuk akhirat dan untuk dunia. 18 bagi 2 9 untuk akhirat, 9 jam untuk akhirat, 9 jam untuk dunia. Itu kita kerja itu urusan akhirat juga. Perintah Allah kerja minimal 7-8 jam sudah. Kita harus 8 jam untuk dunia, sehingga sisa 1 jam. 8 dengan 9 sisa 1 jam. Maka inilah untuk dunia, untuk masak, untuk menikmati hiburan, YouTube selaku-laku. Ini 9 lagi jam kita urusan agama, sholat 5 waktu, zikir. Apakah kita sampai 9 jam? Jauh dari 9 jam. Itu berarti kita masih condong dunia. Condong dunia itulah definisinya, yang condong dunia itu 9 jam tidak penuh. Untuk silaturahmi tidak, untuk zikir tidak. Paling sholat cuma berapa jam, katakan ke masjid sampai 5 kali 10 menit. Itu 1 jam saja sholat waktu. Baru 8 jam kemana? Kita masih condong dunia. Condong dunia kita ini. Kalau kita mau tengah-tengah 50-50 di akhirat, ya 9 jam itu harus kita kerja akhirat, Mas. Iya, kerja akhirat. Tidur sudahlah. Tidur itu merupakan hak tubuh, sehingga kita tidak kasih masuk itu. Sisa 24 kurangi 6 jam 18 sudah, itu dibagi 2. Kemudian kerja itu sudah urusan akhirat. Oke lah, kerja urusan akhirat. Sudah.
dari 9 kurang 7 jam, 2 jam. Kemudian 2 jam tambah 8 dunia sudah pas kan. 2 jam lagi. 2 jam itu untuk sholat atau zikir, itu 2 jam sudah pas. Iya, karena urusan kerja adalah urusan akhirat kan. Itu kalau kita tidak masukkan itu ada bahaya. Tidak bisa mas, tidak mampu kita kerja akhirat 8 jam per hari, tidak mampu, tidak bisa juga. Kecuali kalau kita zikir 4 jam 7 jam baru bisa seimbang. Tidak usahlah kita silaturahim, zikir saja. Zikir di masjid atau istilahnya itikaf saja di masjid. Mampukah kita? Tidak mampu. Kita masih condong dunia dari perhitungan waktu saya 24 di pagi tadi. Kalau tidur kita kasih keluar 6 jam sudah. Jadi 18 bagi 2. 9 untuk dunia. 9 saja dunia kerja termasuk akhirat sudahlah. Sisa 2 jam. Sholat di masjid cuma katakan 5 kali ke masjid, 10 menit berarti berapa? Katakan 1 jam. 1 jam kemana? Itu pun masih kita kasih masuk variabel kerja dunia kerja profesi sebagai pedagang, sebagai PNS, tentara, itu kita masih jauh daripada umat yang atau umat tengah-tengah. Kita masih jauh. Kita 50-50, 50%, 12 urusan dunia, 12 urusan akhirat. Tidak mampu mas, tidak mampu. Sholat aja kita cuma 2 sholat saja 1 jam minimal. Di total dari 5 waktu itu 10 menit kali 5, 50 menit ya sekitar 1 jam lah. Itu kita mau kerja akhirat ya tidak seimbang. Itu pendengar yang rahmati Allah, semoga kita bisa difahamkan oleh Allah 50-50 umatan wasatoh, umat yang tidak condong dunia dan tidak condong akhirat. Kenapa kita tidak condong akhirat, tidak condong dunia? Itulah ajaran Allah. Kita tidak boleh tidak mengikuti sunnah Nabi. Alasan kita beragama, kita tidak kawin, tidak boleh. Karena kawin terlalu menyibukkan, tidak boleh. Itu adalah perkara-perkara yang sangat tidak dianjurkan oleh Nabi. Barang siapa tidak nikah bukan umatku, itu berarti kan. Jadi nikah itu setengah wajib. Insyaallah aman dan rahmatullah. Demikianlah uraian singkat ini, insyaallah kita bisa meneladani Rasulullah sehingga kita bisa dianggap oleh Nabi sebagai umat Muhammad. Kalau kita sudah dianggap oleh Nabi sebagai umat Muhammad, maka kita akan mendapat syafaat kepada umat Muhammad, yakni masuk surga tanpa hisab. Benar-benar rahmati Allah, semoga kita diberi kekuatan, insyaallah, amin. Kita akhiri a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.